Ya, kembali lagi di dalam materi web programming. Kali ini kita akan membahas materi eh, apa proses daripada editing sebuah data di dalam apa namanya web ya, PHP. Di sini kita pakai. Oke, jadi basically ini adalah tampilan yang sebelumnya sudah kita buat. Dan di sini ada beberapa data yang sudah saya buatkan. Jadi ini bahwa kita memfungsikan tombol ini. Ya, yang sebelumnya di materi sebelumnya kita menambahkan tombol new. Jadi pada saat kita klik new seperti ini, ini form ini langsung muncul dengan data yang masih kosong, gitu ya. Jadi sekarang yang kita akan buat itu adalah tombol edit ini. Jadi tujuannya adalah misalkan kita mau edit seperti ini, ya. Nah, ini dia akan memunculkan data ya, yang akan kita lakukan editing. Di sini sebagai catatan, saya tetap masih menggunakan web 02 Ad Edit. Jadi nanti ada perubahan juga di dalam web 02 Ad Edit ataupun penambahan ataupun web 02 yang sebelumnya pernah kita buat ya, ataupun yang digunakan untuk menambahkan data. Oke. Nah, di mana perubahan-perubahan yang ada di sini? Mari kita coba lihat. Yang pertama kita akan review dulu untuk penampilan. Di mana penampilan di sini untuk melakukan editing saya tambahkan ini mungkin segera untuk mengecek ID-nya masuk atau tidak. Saya matikan saja dulu ya, seperti ini. Jadi dia akan memanggil halaman web 02 add edit ya, dengan mengirimkan ID. ID ini berarti di sini kebetulan kita masih menggunakan username ya. Jadi tapi disarankan lebih menggunakan apakah numerik atau apa, kode-kode ya. Istilahnya yang tidak memiliki spasi untuk ID ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Dia akan memanggil web 02 add edit. Nah, kita panggil di sini. Nah, pada saat dia dipanggil di sini kita ada pemberian parameter ya. Kalau pada saat dia dipanggil untuk menambahkan data, itu dia tidak memiliki parameter. Jadi dia hanya begitu load di sini langsung dia cek URL dan dibaca URL. Kalau ada dia akan panggil datanya. Jika tidak ada dia tidak akan panggil. Nah, inilah yang menentukan nanti data itu akan dimunculkan atau tidak ya. Jadi pertama diambil linknya dari URL ya, lalu di split parameter itu diambil username, kebetulan parameternya, lalu diperiksa username itu apakah dia ada atau tidak didefinisi, ada tidak didefinisikan atau kosong. Nah, apabila dia ada, berarti kan di sini bukan kosong, bukan tidak terdefinisi. Dia lakukan proses pemanggilan go load data dengan kategori username tadi. Di sini yang akan kita panggil ya. Di mana di sini di dalam go load data ya. Di sini saya gunakan objek JSON ya. Ya, saya buat JSON-nya di situ. Lalu di sini saya ambil username ini dirubah ke JSON ya, objek JSON situ. Di sini saya panggil dia dan saya gunakan dia sebagai parameter ya. Nah, di mana di dalam proses go load datanya ini di sini kita cek ya, already set function. Nah, dicek dia akan responnya itu di sini ada JSON parse this response text. Berarti nanti hasil dari pemanggilan get user ini ya itu akan disimpan di dalam my object ya. Nah, dan ini go load data ini hanya muncul apabila akan dijalankan apabila ada proses editing data. Nah, setelah disimpan data tersebut di dalam my object, di parsing teks respon teksnya ya, dia periksa statusnya. Jadi status dari data ini apa ya, apakah edit kah, error kah, atau yang lain. Nah, di sini apabila saya set edit gitu ya. Jadi kenapa? Karena ada keperluan juga buat edit. Mungkin nanti bisa di set misalkan kode dan lain sebagainya, terserah kalian ya. Selain modenya saya menggunakan edit atau kalian bisa gunakan true or false. Nah, karena saya lebih ingin menggunakan variabel umum yang bisa digunakan bermacam-macam. Di sini dia periksa apabila dia dalam edit berarti proses pengambilan data sukses ya di situ. Maka elemen-elemen dalam web diberikan nilai yang didapatkan dari hasil pemrosesan
PHP-nya. Ya, jadi dalam data dalam objek itu yang diambil dari respon teksnya dikirimkan ke dalam apa namanya, ke dalam elemen-elemennya, gitu ya. Lalu di sini ada sedikit saya tambahkan, yaitu elemen ID mode. Jadi ada satu elemen di dalam edit ini yang saya tambahkan, yaitu ini ya, elemen input text. Di sini yang saya pakai dengan ID-nya mode, dengan value-nya default-nya adalah new, tapi dengan status di sini hidden. Jadi dia tidak akan muncul gitu, walaupun ada tapi tidak muncul. Jadi ini hanya untuk keperluan kita, jadi dalam sebagai data kita ya, untuk pembacaan program. Oke, jadi mode disimpan dulu statusnya, back username, semua gender dan lain sebagainya. Jadi dibaca kalau gender laki-laki yang mana yang di checklist, kalau gender perempuan yang mana yang di checklist. Terus ini tempat lahir, tanggal lahir, juga password semua diisikan. Nah, apabila tidak ada, di sini saya gunakan Windows Alert, username tidak terdaftar, tapi perlu dicatat ya nggak mungkin lah gitu. Karena apa? Karena kita menggunakan user interface yang terintegrasi. Jadi penginputan usernya ya dia sudah pasti ada gitu seharusnya, kecuali ada yang iseng memanggil menggunakan URL-nya. Ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. File yang kita panggil itu get user sebuah file PHP yang digunakan untuk menampilkan data user. Jadi dalam proses editing yang pertama diambil itu adalah data yang lama, diambil dulu, tampilkan. Ya, di sini adalah apa namanya, script PHP-nya ya. Pertama dia ambil dulu request-nya dari key, lalu di decode jadi JSON ya, lalu disimpan di dalam data user. Di sini status awal pertama ini saya set ke error. Jadi kalau ada masalah berarti error ya. Maka statusnya misalnya error. Include connection di sini untuk SQL ini untuk memanggil data tersebut dengan ketentuan where username-nya sesuai yang diberikan di dalam parameter. Lalu dipanggillah query tersebut dan hasilnya dilihat dan disimpan di dalam data JSON itu ya. Lalu setelah disimpan di sini kalau ada ya disimpan, di sini statusnya berubah jadi edit. Nah, sedangkan di sini ya ini stat else, jadi kalau dia tidak ada maka statusnya di sini data tidak ada gitu ya. Lalu di encode kembali JSON tersebut agar jadi string ya, lalu dikirimkan menjadi echo, jadi dia agar nanti bisa diterima dalam bentuk teks ya di dalam apa, di dalam view edit ini sendiri, yang mana nanti akan disimpan di dalam list response text dan diterima di sini ya. Itu untuk proses pengambilan datanya. Nah, sekarang kita sudah tahu form ataupun halaman web 02 edit kita ini dalam mode editing. Nah, sekarang dalam proses penyimpanannya kan ada berbeda antara save pada saat data baru dengan save pada saat data update. Nah, di sini ada perubahan data yang antara lain di mana perubahan datanya. Di sini di sini ada saya tambahkan ya vmode. Jadi ini yang akan ikut dikirimkan ke dalam reg user. Jadi penambahannya di sini dan di sini ya. Ini dimana di sini saya tambahkan mode vmode ya. Oke, jadi nanti yang lain tidak, cuma itu aja yang ditambahkan. Jadi di sini nanti akan dikirimkan, dia akan di reg user, nanti dia akan ada perubahannya. Di mana perubahannya? Nah, di sini yaitu ada pemeriksaan apakah sekarang ini mau mode update ataukah baru. Yang pertama di sini, jika user mode-nya adalah new, maka dia akan memberikan perintah SQL ini. Tapi jika dia modenya bukan new, maka dia lakukan ini, karena asumsinya cuma ada 2 mode sebenarnya untuk mode ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi data tersebut dia akan kalau SQL ini yang dijalankan, maka dia akan melakukan penyisipan data karena dia dalam mode new. Sedangkan kalau ini, maka dia akan menjalankan dalam mode edit ya. Oke. Nah, untuk perintah yang di sini semua sama. Jadi penambahannya itu lebih di sini. Di sini sama ada penambahan di sini. Ya, jadi di dalam reg user itu ada tambahan seperti itu. Oke, memang di sini kita bisa lihat ya. Respon pesannya itu lebih kepada eksekusi user 1 gitu kan. Karena kita tidak memanggil affected row saja gitu ya.
sebenarnya bisa jadi di sini kita set gini adalah update sukses gitu kan, ataupun penyimpanan sukses, itu terserah itu sebenarnya untuk mengubah data tersebut ya. Lalu kedua, yang bisa jadi kita set satu lagi, yaitu apabila ya telah dilakukan proses penyimpanan, ini bisa kita close ataupun kita panggil apa namanya, view dari web 03 view itu tadi. Jadi untuk menampilkan ada update terbaru dari data gitu ya. Oke. Itu yang mungkin bisa kita tambahkan untuk apa namanya, menambahkan modenya. Nah, di sini pun sebenarnya bisa kita tambahkan lagi pada saat telah terjadi proses cancel. Ya, ini kan dia kembali ke kondisi awal. Nah, maka saya set di sini satu yang saya lewatkan tadi, get element by ID, yaitu mode. Ya, karena kita sudah ada di situ ya. Get value sama dengan ya new. Jadi dia nanti akan berubah dalam mode new. Oke, itu adalah hal-hal yang kita rubah di dalam proses editing data. Jadi proses penyimpanan